Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani dan masyarakat, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali kedatangan pemateri narasumber yang menarik terhadap tema yang akan kita diskusikan nanti, yaitu tentang rangkiang sebagai simbolik ketahanan pangan keluarga di Minangkabau. Mengapa tema itu kita ambil? Karena memang kita akan melihat bahwa sebenarnya sistem ketahanan pangan sudah ada dalam khasanah budaya Minangkabau, dan ini yang akan kita gali lagi dengan Ibu Dr. Wirda Nengsi, Kepala Pusat Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Selamat sore, Bu Dokter. Selamat sore, sehat selalu semua pun kepada siapa yang berada lah. Aktivitasnya lancar ya, Bu ya? Lancar, alhamdulillah. Oke, Bu Dokter, saya panggil Bu Dokter aja ya. Ya, silakan. Makasih. Tadi sebagaimana yang kita hantarkan, kita akan coba mendiskusikan tentang rangkiang sebagai simbolik ketahanan pangan keluarga Minangkabau. Dan ini adalah tema yang menarik karena persoalan ketahanan pangan adalah isu yang paling strategis hari ini didiskusikan oleh bangsa ini, karena memang ketahanan pangan ini menjadi salah satu pilar dari keutuhan bangsa. Kalau ketahanan pangannya kuat, maka pasti bangsa itu akan tetap bertahan dan terus maju berkembang menjadi negara-negara yang sejahtera. Dan kita di Minangkabau sudah memiliki sistem ketahanan pangan yang disimbolkan dalam bentuk rangkiang. Ini yang kita coba gali nanti, Bu Dokter. Pertanyaan dasarnya, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang seperti apa ini lebih detailnya ketahanan pangan dalam khasanah budaya Minangkabau dan bagaimana itu terjadi, tercipta dan terus bergerak sampai hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Yos. Nah, hari ini kita pengen diskusi ya tentang ketahanan pangan keluarga, karena sebenarnya hari ini kita kan memang dihadapkan dalam persoalan ketahanan pangan. Nah, sehingga kita kenapa harus ada kemiskinan, kenapa harus ada stunting gitu, dan kita harus menilik kenapa kita bisa menghadapi kondisi hal ini. Sebenarnya kalau kita mau membangun kembali gitu, apa sih yang menjadi identitas, apa sih yang mentalitas kita gitu. Sebenarnya masa-masa lalu itu mampu membangun sebuah ketahanan pangan keluarga. Hari ini kenapa kita mengalami kebobolan terhadap persoalan-persoalan ketahanan pangan? Orang munculkan, kenapa stunting di Sumatera Barat tinggi gitu, kenapa kok bisa-bisa ada kata-kata ada suatu kemiskinan di Sumatera Barat atau orang-orang yang dalam suku bangsa Minangkabau. Kalau dikaitkan orang Minangkabau itu dengan pusaka tingginya, dengan sawahnya, dengan kehidupannya gitu kan, tidak patutlah berada dalam posisi yang dalam keadaan dalam kekurangan. Kalau sebenarnya diajarkan dalam filosofi hidupnya, dalam prinsip-prinsip kehidupannya, dalam pedoman dia berperilaku gitu, itu dalam kebudayaannya dalam membangun sebuah ketahanan pangan keluarga. Maka hari ini kita mencoba mendiskusikan sebuah apa sih filosofi kehidupan ketahanan pangan dalam keluarga Minangkabau. Tentu kita akan melihat simbolnya dalam bentuk apa gitu, rangkiang gitu. Kita selama ini melihat kebudayaan itu memang ada sebuah benda. Kebudayaan itu kan ada nilai, perilaku, dan benda. Orang melihat kebudayaan itu hanya dalam bentuk benda gitu. Nah, untuk menentukan bendanya itu kita sekarang namanya rangkiang. Tapi sebenarnya di orang Minangkabau itu benda-benda yang ada di dalam kebudayaan Minangkabau itu ada perilaku, ada nilai di belakang dari artefak-artefak kebudayaan itu. Kenapa rumah gadang itu seperti itu? Kenapa orang Minang itu ada sebuah rangkiang di depan rumahnya? Itu punya makna tersendiri, punya nilai tersendiri. Jadi ada intinya masyarakat Minangkabau sudah mempunyai sistem nilai yang itu berpengaruh atau terhubung langsung dengan sistem ketahanan pangan, dan itu disimbolkan dalam bentuk rangkiang ya. Nah, kan kalau kita pelajari ya prinsip hidup dari rangkiang
Minangkabau itu kan ada istilahnya, ada Rangkiang si Bayau, ada Rangkiang si Tangguang Lupa, ada Lanjang Lapa ya, si Tangguang Lapa, dan si Tangguang si Tinjau Lawi, banyak lah istilahnya. Tapi ada prinsip 3 di situ, bahwa sebenarnya kalau si Bayau atau Rangkiang 1 itu prinsipnya adalah bahwa sebuah keluarga Minangkabau itu bukan nuclear family loh, keluarga luas. Jadi ada keluarga luas yang sekeluarga besar sasuku atau sakampung atau sanagari, itu lebih luas. Jadi prinsipnya bahwa sebuah keluarga luas atau sebuah nagari itu harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Artinya sebuah rumah tangga atau serumah gadang atau nagari disebut itu mampu memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, kalau misalnya lebih kecil kita melihat rumah gadang. Prinsipnya rumah gadang itu harus mampu, harus ada kebun kebutuhan sehari-hari. Di situ ada cabai, ada lado kalau bahasa Minang, ada lado, ada tomat, ada jahe, ada kantang, ada kacang yang ditanam atau taruang yang ditanam, yang artinya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak perlu memiliki ketergantungan dari orang luar, tapi mampu untuk memenuhi makan. Kita bisa mengambil apa yang ada di sekitar kita. Kita menanam lalu kita memenuhi kebutuhan sendiri kita. Begitu juga dalam kesehatan. Orang-orang Minang sudah sejak dulu mampu menyediakan apa yang menjadi tindakan pertama di dalam kesehatan. Kalau anak sakit, kalau sakit perut, ada jahe yang mau diminum dengan air gula aren, atau gitu sakit kepala, ada karena ada ingusan pakai sirih, atau karena mimisan dan sebagainya pakai sirih. Kalau ada yang luka, ada daun pucuk ubi atau dikasih lalu cepat sembuhnya. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk dalam rangka kesehatan itu cepat dilakukan pengobatan. Misalnya termasuk gitu, orang Minang itu kalau kalau anak sakit, dia tuh orang tuanya siap memberikan kebutuhan pijatan yang artinya pertolongan mengatur peredaran darah sehingga dia menjadi sehat. Nah itu ya. Kemudian dia juga punya peternakan. Pasti di rumah orang gadang Minangkabau itu ada yang peternak ayam, peternak bebek, atau peternak kambing gitu. Itu juga dilakukan sekali juga untuk dijual, tapi juga dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada sawah yang untuk pemenuhan kebutuhan pokok di sawah yang ada beberapa meter dari rumah gadang. Jadi prinsipnya bahwa prinsip orang Minangkabau itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Nagari mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang kampung mampu memenuhi kebutuhan. Kalau kaitan dengan negara, prinsipnya adalah negara harus mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan sendiri, tidak memiliki ketergantungan negara luar. Kalau kita punya, jangan langsung dijual atau dihabiskan, tapi digunakan untuk kebutuhan keluarga. Nah, kalaupun sudah dan selain yang sudah kita punya untuk kebutuhan, kita harus berpikir gitu. Itu namanya Rangkiang yang kedua, namanya si Tangguang Lapa. Nah, si Tangguang Lapa ini adalah bahwa orang Minang itu prinsip hidupnya jangan lupa memberi cadangan terhadap kebutuhannya itu. Jadi ada prinsip menabung, ada prinsip mencadangkan padi, yang itu di Rangkiang kedua. Semua, tidak hanya mungkin padi tapi juga kebutuhan-kebutuhan lain, tidak hanya dipikirkan untuk makan ini tapi juga makanan untuk akan datang gitu. Itu dijadikan Rangkiang kedua, bahwa orang Minang itu harus prinsip menabung, sudah diajarkan prinsip menabung. Kemudian yang ketiga ada namanya si Tangguang si Tinjau Lawi. Nah itu juga digunakan adalah bahwa kebutuhan, bahwa Rangkiang itu bahwa kita punya padi, punya apa, tidak hanya untuk kita sebagai keluarga, tidak hanya untuk masa depan, tapi juga berpikir untuk membantu orang lain yang dalam kelaparan, untuk membantu tetangga atau orang-orang di luar suku kita untuk dibantu. Jadi prinsipnya
orang Minangkabau itu tolong menolong, bahwa hidup itu adalah komunal, bahwa hidup itu adalah bersama, bahwa hidup itu tidak sendiri, tapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri itu harus dilakukan, tapi tidak lupa untuk juga menolong orang lain, tolong menolong dan sebagainya dalam kehidupan. Nah, saya pikir itu kan menjadi prinsip dalam keluarga, tapi bisa diluaskan lagi ke negari, lebih diprinsipkan lagi kepada kampung, lebih dibesarkan lagi negara bangsa Indonesia. Kalau punya prinsip bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan kita sehari, kita butuh beras, ada beras yang dibutuhkan, kita memerlukan bahan-bahan pokok lainnya, itu ada. Di samping itu kita juga berpikir bagaimana cadangan-cadangan itu tetap bertahan dalam beberapa bulan ke depan, dan juga punya prinsip bahwa kita juga harus punya menolong orang lain. Nah, saya pikir itu sesuatu yang menjadi identitas, tidak hanya identitas orang Minang, tapi rasanya ke beberapa suku bangsa yang ada yang di luar, kayak Bali, kayak di NTB itu kan ditumbuhkan kalau dia ada lumbuang padi. Lumbuang padinya itu punya prinsip itu juga, bahwa lumbuang padi itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi gini Bu Dokter, sebelum kita maju ke masyarakat, tapi kita ingin fokus dulu di Minangkabau yang ini, dan saya melihat dulunya kan rangkaian ini tidak hanya sekedar simbol sebenarnya. Ya. Itu kan memang menjadi prinsip. Ada bendanya, ada tempatnya, dan itu memang diimplementasikan oleh masyarakat Minang ketika itu. Ini tempat penyimpan padi untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Ini tempat penyimpanan padi untuk memenuhi kalau ada musim paceklik. Ya. Ini tempat menyimpan padi kalau ini untuk benih atau untuk kegunaan yang lain-lain, atau untuk membantu orang lain. Nah, artinya yang ingin saya katakan, yang dipertegas mungkin hasil dari penelitian Ibu, bahwa sebenarnya masyarakat Minang sudah mempunyai sistem dan juga punya benda yang memang itu dalam bentuk implementasi memang betul-betul ada dulu itu sebagai bentuk wujud ketahanan pangan. Bisa diapakan ya? Iya. Sebenarnya kan kalau hari ini kan rangkaian ini sekarang mungkin agak hilang ya. Dulu pas ada ya. Iya, itu ada. Iya, kalau orang dulu kan memang menjadikan di rumah itu rangkaian itu lebih dari satu gitu. Iya. Ada untuk dijadikan itu satu untuk penuh kebutuhan, untuk masa paceklik, untuk tabungan masa depan, semuanya itu kan memang sudah menjadi prinsip hidup. Tapi kan yang jadi catatan bagi kita itu kan adalah sebuah nilai-nilai bagus, nilai bijaksana dari orang keluarga Minangkabau, dan itu kearifan lokal namanya, dan itu harus dilestarikan, diimplementasikan dalam bentuk hari ini. Ambil filosofinya, filosofi hidup dari kita yang merupakan identitas kita. Rasanya identitas itu kan dibentuk dari soal hidup kita yang sudah dari kecil sampai besar. Pasti nilai-nilai itu sedikit banyaknya ada pada diri kita. Nah, cuma persoalannya akhir-akhir ini sudah mulai terkikis, sudah menghilang. Artinya Bu, yang bisa potong sedikit, artinya bahwa masyarakat Minang ketika itu dulunya itu tidak hanya mewujudkan dalam bentuk simbol, tapi memang mengimplementasikan dalam sistem keseharian, dan itu memang diterapkan ya, atau diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Dia punya padi, dia simpan di rangkaian seperti ini. Dia punya padi untuk kebutuhan masa depannya di rangkaian ini. Seperti memang tidak hanya dalam bentuk simbol. Mungkin Ibu sepakat enggak dengan itu dulunya dulunya dengan itu memang kearifan yang luar biasa sebenarnya di masyarakat Minang itu. Ya, sebenarnya itu memang kearifan lokal itu kan sesuatu yang nilai-nilai lama yang sekarang masih hidup. Sebenarnya masih hidup, cuma tidak diwujudkan dalam bentuk rangkaian, tapi prinsip-prinsip itu dalam beberapa keluarga-keluarga petani yang ada masih itu bagian bahwa prinsip hidup harus bisa memenuhi kebutuhan sehari, harus menyimpan dan berbagi kepada orang lain. Cuma memang karena sudah perubahan nilai, perubahan gaya hidup, atau tantangan zaman yang membuat mereka tidak berada dalam posisi dari tiga hal itu, tidak posisi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian tidak mampu untuk menabung, dan tidak mampu juga menolong orang lain gitu. Tapi sebenarnya kalau itu menjadi prinsip kita di dalam kehidupan sehari-hari, harusnya kita akan ingin mewujudkan nilai, perilaku, dan bentuk bendanya itu kalau orang dulu ya rangkaian, tapi kalau sekarang memang tidak rangkaian, tapi bisa saja itu menjadi prinsip hidup dalam masyarakat orang sekarang. Itu bisa terlihat itu sudah ada degradasi sebenarnya. Mungkin sekarang tidak
persis seperti dulu lagi sistem ketahanan pangan yang terjadi di tengah masyarakat Minang. Artinya prinsip rangkiang atau simbol rangkiang dan terwujud dalam bentuk perilaku masyarakat Minang ketika itu sekarang sudah jauh berkurang, dan itu yang menyebabkan potensi krisis ketahanan pangan di masyarakat Minang juga bisa terjadi gitu. Iya, kan kadang-kadang munculnya masalah itu kemiskinan orang itu kan muncul kata orang karena persoalan ada budaya kemiskinan atau kemiskinan struktural. Tapi kalau budaya kemiskinan itu enggak bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau secara budayanya membangun sebuah kehidupan yang mampu secara ketahanan pangan. Yang menyebabkan itu adalah persoalan akses, persoalan kebijakan, persoalan interaksi sosial dengan pihak-pihak di luar masyarakat itu. Contoh misalnya masyarakat itu menjadi miskin karena ada sebuahnya tengkulak gitu kan, awalnya tengkulak, jadi sehingganya dia membangun ketergantungan ke tengkulak. Dia misalnya karena dia memenuhi kebutuhan hidupnya tidak penuh, dia minjam uang, dia perlu uang, lalu uangnya itu dijual murah, akhirnya dia hasil padinya itu tidak terpenuhi, artinya dia terbebani oleh utangnya dan akhirnya dia menjadi miskin, dan berarti itu ada sebuah regulasi kebijakan yang mempengaruhi dia untuk miskin. Artinya memang ada terjadi pergeseran sebenarnya, pergeseran nilai-nilai yang dulunya bagus, baik, dan itu terimplementasi dengan baik, dan sekarang semakin lama mungkin karena kapitalisme atau ada interaksi dengan masyarakat luar, ini nilai-nilai yang bagus itu sudah mulai bergeser ya, atau berkurang yang terjadi hari ini gitu. Itu bisa seperti itu yang terjadi menurut. Iya, kadang-kadang kan persoalannya misalnya dulu kalau orang Minangkabau, orang petani itu pupuknya itu misalnya pupuk alam gitu, misalnya dia jadikan pupuk apa tai kerbau, tai kambing, tai ikan, tai itu yang menjadi pupuk dia kan, kompos dan sebagainya. Kemudian untuk mempercepat atau memperbanyak hasil pertanian lagi itu, lalu diadakan pupuk baru. Pupuk awalnya diberikan secara gratis atau diberikan subsidi, besoknya dibeli sendiri dengan harga yang mahal. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya sesuatu yang bisa mereka tabung tidak bisa mereka tabung gitu. Akhirnya dan yang lebih ironis sekarang ini kadang-kadang dipush juga dengan kebijakan pemerintah hari ini yang lebih mengambil dari hal-hal yang dari luar yang kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya kita gitu. Ya, misalnya kan kadang-kadang makanya sebuah pembangunan ke petani itu harus berbasis apa yang menjadi kearifan lokal, apa yang menjadi basis sosial budaya masyarakat setempat. Kadang-kadang tidak melihat petani itu jangan dilihat dengan kacamata orang luar, tapi lihatlah dengan kacamata mereka gitu. Jadi kenapa mereka melakukan tindakan itu, pasti mereka punya maksud. Kenapa mereka melakukan dengan pupuknya dengan kerbau, kenapa mereka menggunakan kerbau, itu punya maksud. Mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan secara lama dan mereka tahu itu yang terbaik. Tapi karena ada faktor ke dalam, dari luar ke dalam, yang akhirnya mereka mengalami perubahan yang dianggap misalnya proses modernisasi lah gitu. Misalnya ada semacam alat mesin gitu. Kan dalam penelitian ini alat-alat mesin diberikan kepada semacam alat padi gitu. Mereka diberi alat-alat itu. Nah, mulanya gratis lah ya. Oke, gratis diberikan. Tapi lama-lama alat itu rusak, bisa nggak mereka memperbaiki? Mereka nggak punya keahlian. Akhirnya mereka harus bergantung ke orang lain untuk memperbaiki alat itu. Akhirnya tanah mereka sudah mereka rubah pola pertaniannya, kemudian alat-alat itu juga tidak bisa mereka perbaiki. Akhirnya ada kekacauan dari metabolisme dari proses pertanian mereka itu awalnya gitu. Jadi atau pupuk gitu. Katanya memang pupuk yang mereka berikan dari dari kebijakan pemerintah lah ya, memang membuat subur gitu. Tapi sudah itu pupuk itu dijadikan ketergantungan, mahal harganya, dan akhirnya mereka mengalami sebuah gitu ketika tidak mampu membeli lagi pupuk itu, atau mereka jadi masalah apa-apa yang awalnya dianggap subsidi besoknya tidak subsidi gitu. Awalnya diberikan secara gratis, sekarang enggak, atau memang kalaupun disuruh membeli mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dari alat-alat mesin yang diberikan kepada mereka. Sebenarnya alat-alat mereka yang sangat alamiah itu mereka punya tersendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka gitu. Jadi kan gini, satu lagi mungkin bahwa
proses pergeseran itu sudah terjadi lama juga, infiltrasi budaya asing, modernisasi yang masuk ke lingkungan petani dan masyarakat Minangkabau itu kan membuat hal-hal kearifan sosial itu yang itu terwujud dulu sudah mulai hilang. Nah, ini konflik ini bagaimana kita mengatasi hari ini? Dulu ada namanya rangkiang yang sebagai tidak hanya simbol tapi juga sebentuk budaya, benda yang memang sistem ketahanan pangan tercipta. Tapi kan tidak mungkin itu lagi diterapkan hari ini. Bagaimana kita mencoba menggali, memposisikannya hari ini seperti apa nih menurut? Sebenarnya kan itulah masalah di pertanian kalau menurut Bu di Indonesia tidak masalah bukan datangnya masalah dari masyarakat itu, tapi dari regulasi kebijakan yang akhirnya menyebabkan petani itu mengalami perubahan gitu dari proses dia pertanian, padahal dia sudah punya konsep, punya filosofi dalam melaksanakan kehidupannya di dalam sebagai keluarga dengan dunia pertaniannya. Dia sudah punya hidup. Nah, sebenarnya ketika itu pemerintah mengetahui itu prinsip, diperkuat saja nilai-nilai itu, sehingga prinsip masyarakat yang bahwa di dalam keluarga itu harus mandiri memenuhi kebutuhan, harus mampu menabung, harus mampu memikirkan orang lain, itu diperkuat. Mentalitas itu diperkuat dengan membuka akses jalan, dengan mereka lebih bisa membuka ke pasar, kemudian apa yang baik menurut mereka itu lebih diperkuat, kemudian kalaupun ada modernisasi harus dilihat mampu enggak mereka siap dengan proses modernisasi, apalagi gawatnya westernisasi. Westernisasi itu kan apa yang baik di barat belum tentu baik di Indonesia gitu. Kita tuh berbeda adaptasi lingkungannya, adaptasi lingkungan fisik dengan adaptasi lingkungan sosial budaya itu kan beda. Kita kalau orang luar mungkin terbangun individualitas, kalau Indonesia tidak bisa terbangun individualitas karena mereka memang dituntut untuk gotong royong. Mereka itu sudah menjadi alamnya menuntut mereka ada milik bersama gitu. Nggak bisa dibangun itu ini milik saya, itu milik kamu, enggak. Jadi ada semangat milik bersama. Tanah Pusaka Tinggi itu kan milik bersama itu. Tapi tidak ada keluarga itu yang tidak makan. Semua makan, ada tanggung jawab bersama gitu. Jadi sampai kan tidak hanya persoalan makan, orang Minangkabau itu bicara tanggung jawab bersama. Soal pendidikan juga tanggung jawab bersama sama dia. Anak-anak dididik juga tanggung jawab bersama. Maka kan ada juga kalau misalnya ada yang ke sawah, ada yang jaga anak di rumah. Itu udah biasa sama orang Minang. Misalnya bapak ibunya ke sawah, yang satu ngasuh tantenya ngasuh atau bibinya ngasuh si anak itu. Eteknya nanti kalau ada yang pergi merantau sama-sama kita pikirkan tanah pusaka hasil dari sawah ini untuk pergi anak merantau ilmu atau merantau untuk mencari perubahan hidup, kan itu yang dilakukan. Jadi memang sangat gotong royong. Jadi itu yang sebenarnya kajian-kajian mulai dirubah untuk melihat etnoekologi gitu. Itu juga harus sudah dirubah melihat persoalan manusia dengan lingkungan, itu juga udah berubah. Etnoparenting udah muncul, etnopedagogi, bahwa setiap suku itu, setiap komunal yang ada di masyarakat Indonesia itu punya cara gitu untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Artinya untuk untuk sebuah ketahanan dirinya gitu. Memang suatu keniscayaan mungkin bahwa negara harus mau tidak mau kembali menggali potensi-potensi kearifan lokal sambil terus memperkuat dengan modernitas yang terjadi hari ini, itu yang Ibu maksud. Betul. Jadi kalaupun ada proses regulasi yang baru, itu dilihat dengan kesiapan masyarakat, kemampuan sosial budaya masyarakat untuk beradaptasinya itu. Kalau enggak terjadi loss lagi. Jadi masyarakat nggak siap, pemerintah memaksa sebuah program yang nggak ada juga. Maksud pemerintah mungkin maksud orang pengemudi itu bagus gitu ya. Ini untuk mensejahterakan petani, ini untuk mensejahterakan keluarga. Tapi ketika itu tidak siap, ketika itu belum dipahami secara baik, ya artinya loss gitu. Jadi artinya bertumpu dengan kearifan lokal yang kita perkuat dengan kemajuan perkembangan zaman hari betul. Ini. Nah itu yang harus dilakukan negara maksudnya. Iya, harus disinambungkan gitu. Apa yang menjadi kekuatan masyarakat itu kita jadikanlah modal kita untuk itu, kata orang modal sosial. Modal sosial itu dijaga gitu.
modal sosial masyarakat itu sesuatu yang tidak tiba-tiba, sesuatu yang sudah mereka tanam dari jauh-jauh hari, sudah nilai-nilai yang telah jauh, dan itu ketika kita mengetahui modal sosial atau kearifan-kearifan lokal itu kita pegang, tidak, kata orang, tidak susah ngatur masyarakat, tidak susah mengelola masyarakat, karena masyarakat itu sudah menjadi kekuatan dia. Jadi hari ini kadang-kadang pemimpin atau regulasi pusing lihat petani, jangan pusing, mereka tuh udah punya nilai yang sebenarnya sejak dahulu yang artinya dipahami gitu. Jangan lihat dari kacamata luar, lihat dari kacamata sebenarnya ngapain, apa makna ketika masyarakat petani seperti itu. Kenapa sekarang masyarakat petani itu ada dangau? Masyarakat Minang lah ya. Ya, masyarakat Minang. Kenapa ada dangau gitu? Dangau itu di masyarakat petani itu, masyarakat petani Minang itu adalah tempat berkumpul. Jadi masalah-masalah ada yang terkait dengan air, masalah pengelolaan pertanian dimusyawarahkan, dirapatkan supaya kita tidak konflik. Kemudian kelompok-kelompok mereka tuh berdasarkan keluarga-keluarga luas gitu. Jangan dibentuk lagi kelompok nanti, jangan dibentuk lagi kelompok yang lain, bentrokan nanti gitu. Ya, artinya kan memang kalau kita lihat tidak hanya masyarakat Minang sebenarnya, tapi masyarakat suku-suku lain juga punya kearifan lokal yang sebenarnya kalau itu diperkuat terus, dibangkitkan dengan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemajuan zaman hari ini menjadi kekuatan besar sebenarnya dalam menciptakan ketahanan pangan. Iya, karena dalam beberapa hasil penelitian memang ditemukan juga gitu, daerah-daerah lain itu juga punya sebuah filosofi hidup di dalam membangun ketahanan pangannya. Cuma sebenarnya kalau dikaji juga sebenarnya pemerintah itu sudah mulai juga dapat pelajaran bahwa perlu memahami kearifan-kearifan lokal masyarakat, sehingga pada masa Covid kemarin gitu kan digerakkanlah kembali semangat lumbuang padi itu kan, kayak di Bukit Tinggi atau beberapa lumbuang padi itu kan, itu prinsipnya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa untuk masa depan, bisa menolong orang lain kan, itu prinsipnya. Dicobalah lumbuang padi itu, artinya di dalam masa Covid itu kita coba dihidupkan kembali lah, menanam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ada mulai polybag kan itu dibangun kemarin, mulailah bisa mengatasi penyakit sendiri, tidak mesti kemana, ke dokter, karena kalau ke dokter masalah lagi COVID-nya gitu kan, tambah lagi biaya ya. Nah, kemudian membantu tetangga yang sudah misalnya kena COVID, dibantu sama tetangga yang tidak COVID dalam memenuhi kebutuhan. Nah itu dihidupkan, tapi itu setelah mulai COVID nggak lagi semangat itu. Harusnya semangat itu diteruskan, bahwa hidup itu memang kita harus mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, penggalakan misalnya kan pada masa Covid itu kan bisa kita lihat tuh pemerintah genjot, pokoknya apa aja ditanam sekitar rumah kan gitu. Itu kan bagian dari kita, jangan sampai kita berobat jangan pergi keluar, berobatlah di rumah sendiri, kita bisa mengobati diri sendiri. Artinya sistem sosial bisa juga menciptakan daya tahan dan penyakit kan, itu bisa. Iya, seperti dan itu sudah ada di khasanah budaya kita yang ada di Indonesia mungkin. Karena dasarnya itu sudah punya, ketika kita mencoba menghidupkan kembali itu mudah gitu. Persoalannya kita mau nggak membangkitkan semangat itu ke tengah masyarakat sekarang, memahami bahwa masyarakat Indonesia itu punya dasar-dasar hidup yang sebenarnya sangat baik. Nah sekarang ini kan generasi berikutnya kan nggak ditransformasikan, itu masalahnya. Mungkin yang kalangan yang tua paham sekali, dia nenek-nenek kita kan punya kebiasaan tuh. Tapi kan tidak ditransformasikan, memang ada yang hilang itu, ada yang tidak tumbuh lagi, dan itu tidak terlihat oleh generasi kita atau generasinya. Iya, enggak ditransformasikan. Malah sekarang orang mulai bahwa budaya itu atau budaya Minangkabau tuh punya prinsip hidup yang bagus, punya kearifan lokal yang harusnya diajarkan kepada anak. Mulailah PKBAM, sekarang pendidikan karakter budaya alam Minangkabau gitu. Prinsip-prinsip itu, tapi kan tidak hanya sekedar pengetahuan saja mungkin. Betul. Tapi memang harus terimplementasi dalam setiap komunitas, apakah dalam bentuk suku, pawi, kaum, nagari, itu harus terimplementasi juga kan. Iya, implementasinya itu kan memang sesuatu perubahan kebudayaan itu kan lewat formal, lewat keluarga dan masyarakat. Nah sebenarnya dulu di keluarga pun sudah terdegradasi, masyarakat pun sudah, sekolah juga terjadi modernisasi pelajaran dan sebagainya. Nah sekarang mulai dibangkitkan karena mulai sadar bahwa sebenarnya
negara kita itu punya cara tersendiri menyelesaikan masalahnya kita gitu. Jadi terima kasih ini diskusinya, sekian Iya, menarik. terima kasih sama-sama. Atau ada pernyataan terakhir ini dari Umi terhadap apa diskusi kita? Iya, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia melalui suku-suku bangsanya memiliki kearifan-kearifan lokal yang hari ini kita bicara kearifan lokal, ketahanan pangan, bahwa manusia dengan kebudayaannya itu punya cara tersendiri untuk melakukan ketahanan pangan, dan hari itu perlu kita gali sehingganya kita kembangkan, transformasikan ke generasi berikutnya, karena itu adalah identitas kita. Identitas itu kan tak lepas dari proses belajar, adaptasi, dan proses pengetahuan yang sudah berulang-ulang kali, dan itu menjadi kebudayaan kita, dan itu sebenarnya perlu kita lestarikan dan kita jadikan kombinasi dalam persoalan regulasi kebijakan. Tidak hanya melihat persoalan itu dari kacamata luar, tapi lihatlah kacamata dari masyarakat itu sendiri dalam memahami bagaimana dia membangun ketahanan pangan keluarga. Oke, ini terima kasih. Kesimpulannya ini bisa jadi catatan bagi siapa saja yang bergerak membangun kembali kearifan lokal, kearifan budaya masyarakat, dan ini tentu ini yang menjadi kesimpulan kita. Dan sekali lagi terima kasih. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.